Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penonton video kami kali ini. Ini saya mau menanyakan mengenai tentang bagaimana cara metode dakwah para wali songo dulu untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ini ada teman saya, Mas. Nggih. Badhe tanglet Mas. Ngaten. Dulu itu wali songo itu kan sangat kesulitan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nggih. Nah, kula badhe tanglet niki tentang bagaimana metode yang digunakan oleh para wali songo dulu itu sehingga bisa berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa niki. Nggih, saderengipun kula nate mireng Mas. Niku saking para yayai termasuk kaya sumber sing kuat Al-Maghfurlah Ki Haji Agus Sunyoto. Para wali songo itu memang kesulitan dulu menyebarkan agama Islam karena masyarakat pribumi itu mempunyai kepercayaan yang sangat kuat. Singkatnya, pada tahun 1405-an itu ada pelaut dari Tionghoa yang namanya Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho. Itu beliau berkunjung pertama kali di Jawa itu pada tahun 1405. Beliau sering berlaut di negara-negara lain, tetapi beliau pasti berkunjung di Nusantara. Nah, kunjungan Cheng Ho yang terakhir itu pada tahun 1433. Beliau juga membawa juru tulis yang namanya Mahuan. Juru tulis Mahuan itu mempunyai catatan bahwasanya di Nusantara itu bagian utara pantai Jawa itu dari sepanjang pantai Jawa, utara Jawa itu ada 3 golongan masyarakat. Yang pertama, masyarakat Muslim dari Arab atau yang disebut penganut Muhammad lah, Arab Persia. Yang kedua, golongan dari orang Tionghoa atau orang-orang Cina Muslim. Yang ketiga, golongan orang-orang masyarakat pribumi asli Jawa. Dan yang orang di catatan Mahuan itu, orang-orang pribumi itu masih menganut agamanya lah, yaitu agama Kapitayan, agama asli Jawa. Agama asli Jawa yang dianut oleh masyarakat Jawa. Itu. Dan masyarakat pribumi itu sangat kental sekali dengan agama Kapitayan itu. Jadi menanggapi orang Islam itu, menurut orang Kapitayan itu, orang Islam itu menyembah berhala. Karena apa? Kiblatnya kan yang disembah kan batu. Menurut dia itu orang Islam itu nyembah batu. Dan nanti wali songo lah yang akan bisa menjelaskan apa itu Ka'bah. Tadi kan Cheng Ho berkunjung ke Jawa yang terakhir kan di tahun 1433 kan. Perkiraan 7 tahunan lah ke depan, di tahun 1440 itu ada serombongan para wali, yaitu Syekh Ibrahim Asmorokondi sekeluarga Dari Campa. Syekh Ibrahim Asmorokondi dan putra-putranya dan murid-muridnya menuju tanah Jawa. Itu beliau sandar di Tuban, tepatnya di Desa Gresik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Beliau sandar di sana, singgah di sana di Tuban, berdakwah Islam dengan putra-putranya, dengan murid-muridnya.
Tetapi Islam belum sempat mengalami perkembangan lah. Beliau sudah wafat dan beliau Syekh Ibrahim Asmorkonti dimakamkan di Tuban. Akhirnya kemudian hari Sunan Ampel beserta kakaknya yaitu Syekh Murtado dan teman-teman dan santri-santrinya menuju ke kota Majapahit dengan tujuan menemui bibinya yaitu Dwarawati yang telah dinikahi oleh Raja Majapahit Brawijaya. Setelah sampai di Majapahit bertemu bibinya, kemudian beliau dianggap sebagai keluarga raja, keluarga kerajaan. Makanya beliau diberi gelar Raden Rahmatullah, Raden Murtado atau Raden Santri saiki. Selain diangkat menjadi keluarga kerajaan, beliau juga diangkat sebagai imam. Syekh Murtado diangkat menjadi imam di Gresik, kalau Sunan Ampel diangkat jadi imam di Surabaya beserta keponakannya yaitu Abu Hurairah, nanti dikenal dengan Abu Hurairah, atau makamnya saiki namanya Sunan Kapasan, salah, di Kapasan Surabaya makamnya Abu Hurairah. Itu keponakannya Raden Rahmat Sunan Ampel ya. Dan metode para wali songo tentang islamisasi di Nusantara itu karena ada dilalah lah cara Jawa nih, kok ada persamaan antara agama masyarakat pribumi dengan agama Islam. Persamaannya itu di dalam tauhid, di dalam gerakan sholat atau sembahyang, dan seperti ibadah puasa atau saum, dan masih banyak yang lain. Itu yang paling aku ingat. Masalah babakan tauhid, orang pribumi mempunyai agama yaitu Kapitayan. Agama Kapitayan itu yaitu menyembah unsur tertinggi, yaitu menyembah Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu kalau menurut orang yang penganut agama Kapitayan yaitu kena diarani tan kena kinaya ngopo, jadi tidak bisa dibayangkan apapun. Sang Hyang Taya itu kosong, yang maha tertinggi itu kosong, tidak ada gambar, tidak ada apapun. Nah, Wali Songo juga baru ngeh, loh ternyata agama Kapitayan atau agama orang-orang pribumi kok podo karo tauhid wong Islam. Dan yang Islamnya kan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupainya, yaitu yang menyerupai Allah. Dan yang kedua, orang-orang Kapitayan itu mempunyai ritual lah, yaitu yang dinamakan nyembahyang. Sembahyang itu ada 4 gerakan. Yang pertama diarani tulajek, yaitu berdiri tegak dengan sikap swadikep. Swa itu aku, dikep itu sedakep, jadi menutupi keakuan, gondeli keakuan. Jadi keyakinan wong agama Kapitayan swadikep aku ya aku Allah, aku sing sejati, jadi dekep pinurampo yang melayu. Jadi gerakan pertama yang namanya tulajek, sikape swadikep. Gerakan yang kedua yaitu tungkul.
Tungkul itu kalau orang Islam namanya rukuk. Tapi kalau orang Kapitayan namanya tungkul. Tungkul itu gerakannya menatap ke bumi, tangannya memegang kedua lutut. Nah, Islam ya rukuk. Itu yang ketiga, gerakan yang namanya tondem. Tondem itu gerakan sujud seperti filosofinya seperti bayi di dalam perut ibunya, kan gini sujud. Jadi mulai pertama tulajek, terus bareng ngono apa mang? Tulajek, tungkul, tondem, yang terakhir gerakan tulumpuk. Tulumpuk itu gerakannya duduk di atas kaki kiri. Jadi cara Islami duduk iftiros. Nah, disitulah para wali songo juga ngeh, loh kok podo yan karo Islam. Jadi banyak kesamaan lah, mulai dari tauhid, dari sholatnya. Yang terakhir ada lagi, yaitu yang namanya ritual batiniah, yaitu yang namanya pasabrata atau upawasa. Apa itu pawasa? Orang Kapitayan mempunyai suatu ritual, yaitu pawasa itu puasa dino pitu. Maksudnya ora kok poso 7 dino berturut-turut ya ora. Jadi cukup hari kedua karo hari kelima. Nah dihitung kan, hari pertama kan Ahad, hari kedua Senin, kan poso Senin. Terus hari ketiga Selasa, Rabu, Kamis, hari kelima. Jadi poso Kamis. Jadi poso hari kedua maksudnya poso Senin, poso hari kelima maksudnya poso Kamis. Jadi poso Senin, Kamis nek ning Islami. Lah menurut orang Kapitayan itu poso dino loro karo dino 5 kuwi padha nilaine padha karo wong poso 7 dino utuh. Nah, para wali baru ngeh juga. Oh ternyata kok padha karo poso. Dan itu masih banyak lagi persamaan-persamaan dan metode-metode wali itu banyak sekali yang belum kita ketahui lah. Seperti dulu itu orang masyarakat Jawa sebelum adanya Wali Songo, kebanyakan masyarakat itu telanjang dada, entah itu cowok cewek sama telanjang dada. Mulailah datangnya Wali Songo, dididik oleh Wali Songo, nanti mulai adanya kemben, mulai ditutupi. Oh baru segini tuh. Iya. Buktinya banyak di prasasti-prasasti atau di arca-arca atau di candi-candi relip-relip kan mesti membuka telanjang dada, cewek cowok, sifat kesuburan lah mungkin. Banyak sekali seperti mocopat, sulo dan lain-lain lah. Itu metode-metode yang diajarkan Wali Songo. Nah mungkin cukup sekian. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita lanjutkan lagi. Terima kasih buat Terima kasih Mas Udin ya. Sudah dijelaskan tentang masalah bagaimana metode dakwah yang digunakan oleh para wali sehingga agama Islam bisa tersebar di tanah Jawa ini dan kita juga bisa menganut agama Islam. Ya terima kasih pada penonton. Apabila ada kurang atau salahnya dalam perkataan pembahasan kita kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.